Renungan Pagi Maranatha oleh Ellen G. White, 14 April 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pencipta dan penyempurna iman kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pertobatan bagi kami semua, agar menjadi mitra-Mu, perwakilan-Mu di dunia ini. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh adik Ed Kearney Ayorbaba. Kepada adik Ken, kami persilahkan. Terima kasih, selamat pagi. Renungan pagi kita tanggal 14 April 2026 berjudul Para Perwakilan Juru Selamat. Ayat inti terdapat di dalam 1 Petrus 2 ayat 12. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Allah mengharapkan mereka yang menyandang nama Kristus untuk mewakili Dia. Mereka harus menjadi umat yang disucikan, dimurnikan, kudus, yang menyampaikan terang kepada semua orang yang mereka temui. Para pengikut Kristus harus terpisah dari dunia dalam prinsip dan kepentingan, tetapi mereka tidak boleh mengasingkan diri dari dunia. Juru Selamat senantiasa bergaul dengan manusia, bukan untuk mendorong mereka dalam hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, melainkan untuk mengangkat dan memuliakan mereka. Aku menguduskan diriku, katanya, supaya mereka pun dikuduskan. Yohanes 17 ayat 19. Demikian orang Kristen harus tinggal di tengah manusia, agar rasa kasih ilahi menjadi seperti galam yang memelihara dunia dari kebinasaan. Kuasa dari kehidupan yang lebih tinggi, lebih murni, lebih mulia adalah kebutuhan besar kita. Dunia sedang memperhatikan untuk melihat buah apa yang dihasilkan oleh orang-orang yang mengaku Kristen. Kesan yang baik atau buruk terhadap agama Alkitab terus-menerus terbentuk dalam pikiran orang yang berhubungan dengan kita. Dan Allah serta malaikat-malaikat sedang memperhatikan. Allah rindu agar umatnya menunjukkan melalui hidup mereka keunggulan kekristenan dibandingkan dengan keduniawian. Menunjukkan bahwa mereka bekerja di atas landasan yang tinggi dan kudus. Ia rindu melihat mereka menunjukkan bahwa kebenaran yang telah mereka terima telah menjadikan mereka anak-anak Raja Surgawi. Ia rindu menjadikan mereka saluran melalui mana Ia dapat mencurahkan kasih dan kemurahannya yang tak terbatas. Kristus sedang menunggu dengan kerinduan untuk menyatakan dirinya dalam gerejanya. Ketika karakter Juru Selamat sepenuhnya dikembangkan dalam umatnya, maka Ia akan datang untuk menuntut miliknya. Merupakan hak istimewa setiap orang Kristen, bukan hanya menantikan, tetapi juga mempercepat kedatangan Tuhan kita. Seandainya semua yang mengaku namanya menghasilkan buah bagi kemuliaannya, betapa cepat seluruh dunia akan ditaburi benih Injil. Dengan segera tuaian besar terakhir akan masak, dan Kristus akan datang. Terima kasih. Sekian bacaan renungan pagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata-layanan adik Ken. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Dalam doa Yesus kepada Bapanya, Yesus berkata, Yohanes 17 ayat 18, sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Itu sebabnya renungan pagi hari ini berkata dalam Maranatha, halaman 112 paragraf 3. Para pengikut Kristus harus terpisah dari dunia dalam prinsip dan kepentingan, tetapi mereka tidak boleh mengasingkan diri dari dunia. Juru Selamat senantiasa bergaul dengan manusia, bukan untuk mendorong mereka dalam hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, melainkan untuk mengangkat dan memuliakan mereka. Aku menguduskan diriku, katanya, supaya mereka pun dikuduskan. Yohanes 17 ayat 19.
Demikianlah orang Kristen harus tinggal di tengah manusia agar rasa kasih ilahi menjadi seperti garam yang memelihara dunia dari kebinasaan. Dan Roh Nubuat juga berkata dalam The Review and Herald tanggal 27 Juli tahun 1905 paragraf 5. Dan ia berkata lagi, kamu adalah terang dunia. Kita tidak boleh menarik diri dari dunia untuk menghindari penganiayaan. Kita harus tinggal di antara manusia agar aroma kasih ilahi menjadi seperti garam yang menjaga dunia dari kerusakan. Inilah yang renungan pagi hari ini nyatakan. Sebagai perwakilan Kristus, kita harus hidup seperti Kristus, yaitu tinggal di antara manusia, agar melalui kehidupan kita, terang Yesus dapat kita pancarkan kepada dunia di sekeliling kita. Itu sebabnya meskipun kita tinggal di desa, tetapi Roh Nubuat katakan kita harus punya akses ke kota, supaya kita harus mengerjakan kota. Jiwa-jiwa di kota harus dijangkau. Namun, kita perlu kuasa untuk melakukannya. Masih dalam artikel yang sama dikatakan dalam paragraf 7 yang berbunyi, tanpa iman yang hidup kepada Kristus sebagai juru selamat pribadi, mustahil bagi kita untuk memberikan pengaruh di dunia yang skeptis. Kita tidak dapat memberikan kepada orang lain apa yang tidak kita miliki sendiri. Kita tidak punya kebenaran, kita tidak punya terang, kita tidak punya kuasa. Karenanya kita perlu Kristus agar kita menjadi perwakilan Yesus di dunia ini. Itu sebabnya renungan pagi hari ini berkata dalam Maranatha halaman 112 paragraf 4. Kuasa dari kehidupan yang lebih tinggi, lebih murni, lebih mulia adalah kebutuhan besar kita. Dunia sedang memperhatikan untuk melihat buah apa yang dihasilkan oleh orang-orang yang mengaku Kristen. Dan kuasa tersebut adalah Roh Kudus yang adalah rohnya Yesus. Sebab kita dapat berbuah hanya bila kita tinggal di dalam Yesus yang adalah pokok anggur yang benar, dan tinggal di dalam Yesus adalah dengan menerima rohnya secara terus-menerus. Lihat kembali pekabaran renungan pagi kemarin tanggal 13 April 2026. Jadi, bermitra dengan Yesus dan menjadi perwakilan Yesus adalah sama, yaitu dengan menerima rohnya Yesus dalam hati kita. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam The Review and Herald tanggal 27 Juli tahun 1905 paragraf 10. Di segala zaman, Roh Kristus yang ada di dalam mereka telah menjadikan anak-anak Allah yang sejati sebagai terang bagi umat sezaman mereka. Yusuf adalah pembawa terang di Mesir. Dalam kemurnian, kemurahan hati dan kasih kebapakannya, ia mewakili Kristus di tengah-tengah bangsa penyembah berhala. Dari Daniel dan para sahabatnya di Babel dan dari Mordekai di Persia, sinar terang bersinar di tengah kegelapan istana raja. Demikian pula murid-murid Kristus ditetapkan sebagai pembawa terang di jalan menuju sorga. Jelas, kita perlu rohnya Yesus agar kita menjadi saluran terang bagi dunia. Sebab kita tidak punya terang. Itulah pengalaman Yusuf, Daniel dan teman-temannya serta Mordekai. Mereka memiliki rohnya Yesus dan mereka menjadi saluran terang di kerajaan kafir. Maka demikianlah panggilan bagi kita semua. Kita meminta Roh Kudus yang adalah rohnya Yesus agar kita menjadi saluran terang bagi dunia yang gelap ini. Roh Nubuat berkata dalam The Youth Instructor tanggal 11 Oktober tahun 1900 paragraf 10 yang berbunyi, Kristus berkata tentang umatnya, kamu adalah terang dunia. Biarlah terangmu bersinar di tengah kegelapan moral. Kamu membutuhkan Roh Kristus untuk tinggal di dalam hatimu melalui iman, jika kamu ingin siap mengajarkan kepada manusia jalan menuju sorga. Inilah syarat untuk menjadi perwakilan Yesus di dunia ini, yaitu dengan menerima rohnya Kristus tinggal dalam hati kita oleh iman. Sebab, Maranatha halaman 112 paragraf 6 berkata, merupakan hak istimewa setiap orang Kristen bukan hanya menantikan, tetapi juga mempercepat kedatangan Tuhan kita. Seandainya semua yang mengaku namanya menghasilkan buah bagi kemuliaannya, betapa cepat seluruh dunia akan ditaburi benih Injil. Dengan segera tuaian besar terakhir akan masak dan Kristus akan datang. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga,
Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang penting sekali bagi kami, untuk kami menjadi perwakilan Kristus di dunia ini, sebab sebagaimana Bapa mengutus Kristus ke dalam dunia ini, demikian juga Kristus mengutus kami ke dalam dunia. Kami bukan mengasingkan diri, tetapi harus tinggal di antara manusia, agar kami menjadi saluran terang bagi mereka. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya dengan menerima rohnya Kristus dalam hati, maka itulah wujud terang dalam hidup kami, dan kami pun dapat memancarkannya bagi banyak orang. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.